وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama dan yang paling utama, di awal hari Jumat sama-sama kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini berkah karunia Allah, rahmat Allah dan pertolongan Allah, kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam satu tempat yang mulia, tempat yang suci, tempat yang selalu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat sebagai perjuangan masjid al-jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan tempat ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda kita, baginda alam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, pada keluarganya, para sahabatnya, para ulamanya serta para pengikutnya, hatta kita semua sebagai umatnya, dan mudah-mudahan diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaram, para kiai, para ajengan, para asatidz, para ulama, dan semua yang hadir, terutama Ketua DKM Kang Purwanto. Tidak bisa pindah ya, pindah ke Bogor ini jadi Purwanta, karena ini orang Jawa, jadi tetap Purwanto, nggak bisa jadi Purwanta ya. Alhamdulillah Purwanto sehat ya. Dan seluruh pengurusan masjid jihad fisabilillah, karena ini waktunya cuma 5 menit Pak, aturan sambutan tadi 20 menit. Ketua FDKN Shahidul Da'wah Ustaz Haji Air, alhamdulillah. Tadi buru-buru saya juga sama, kalau subuh itu nggak bisa ditinggal karena daripada kulitnya hilang kan gitu. Karena dulu awal-awal Alamin itu punya jamaah kalau subuh cuma 2, yang satu kolot, yang satu 2, jadi artinya 3 kali kalau subuh. Jadi kalau imam sudah waladhdallin ayat 2, amin. Sebelahnya yang bolot baru kedengeran karena yang sebelahnya amin. Bagi saya amin. Jadi aminnya 3 kali, bukan amin bolot, tapi amin dolin. Nah, jadi mohon maaf Ketua JKSP, jadi saya tuh nggak bisa hadir setiap rutinan karena waktunya 5:30 itu waktu saya harus ngopi. Nah, hari ini saya nggak mau dulu, istri udah bikin kopi jadi saya buru-buru. Yang saya hormati Kang Ustaz Tamroni, dan yang saya hormati Shahidul Da'wah Ustaz Komar, alhamdulillah beliau juga hadir, sudah ada di tengah-tengah kita sebagai penasehat JKSP. Yang saya hormati ini asatidz semua ya. Kalau di absen kira-kira cukup nggak waktunya? Apa hasil pemerintah Kang Haji Edi atau Rasulullah, mudah-mudahan jadi haji, Allahumma amin ya Allah. Ini semangat luar biasa. Pak Ari Hussein dan Mas Sobirin, insyaallah nanti milad juga, milad muta'alim itu pakai korinya kori biasanya kori internasional. Saya usulkan kori lokal tapi berkelas internasional. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di bertempat di halaman Al-Amin, insyaallah.
hormati semuanya, seluruh ketua dekanen masjid dan mushola Pasir Angin. Nabi Isa alaihi salam itu berdoa kepada Allah ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanpa doa, tanpa meminta sudah dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa, ya Allah ya Rabb, apa kehebatan kekasihmu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku ini adalah nabimu dan rasul. Secara musharifah Nabi Musa sudah diciptakan, sudah hidup di alam dunia, sedangkan baginda rasul belum ada jasadnya, masih mujarrad. Tetapi nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya Musa, engkau mencari ridho, sedangkan aku menunggu ridho daripada kekasih. Ini perbedaan antara Nabi. Kalau Nabi Musa memohon ridhonya Allah, tetapi Allah menunggu ridhonya kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini umat yang paling kecil-kecil, umat akhir zaman, tapi umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Nabi dahulu, kalau sudah benci sama umat, jangan angkat tangan ke Allah, ya Rabb, terserah, kau mau laknat. Itu Nabi terdahulu, kayaknya waktunya habis ya. Hah? Masih biar bersambung kan gitu ya. Ini umat-umat terdahulu seperti itu. Nabi Nuh tenggelamkan, bahkan anaknya Kan'an, seorang nabi punya anak namanya Kan'an, tidak ada hidayah dari Allah, tenggelam. Nah, begitu ditemukan antara ruh mujarrad dan ruh musharrifah. Ruh mujarrad, ruh yang belum ada jasadnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menunggu ridho kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Sayyidi ya Muhammad ibn Abdillah, apa yang menjadikan engkau ridho terhadap? Kata Allah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wahidun min ummati la yadkhuluna an-nar. Ya Rabb, saya minta dari umatku satu pun jangan sampai kau masukkan ke dalam neraka. Ini permintaan Nabi kita. Dijawab oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surat apa? Aduh, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau itu permintaanmu wahai kekasihku, seri. Karena engkau ini, maka kita ini alhamdulillah dijadikan umatnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sudah didoakan, bahkan baginda Rasul meminta satu pun dari kita jangan sampai ada yang masuk neraka. Ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Coba kalau nabi-nabi terdahulu ditenggelamkan, diturunkan azab. Nah, maka Nabi Musa, ya kalau memang demikian ya Allah, angkat saya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Tapi Nabi Musa doanya tidak direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menjadi umatnya
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Isa, karena salah satu Nabi Isa ini adalah Nabi yang tidak punya tempat. Syiah, Gurbah, artinya selalu jalan-jalan, selalu keliling. Begitu Nabi Isa alaihissalam menemukan satu bukit, bukit itu menyala dengan warna yang begitu indah, warna yang begitu menyenangkan. Maka Nabi Isa setelah takjub dan kagum terhadap bukit tersebut, Nabi Isa menduga Allah tidak menciptakan yang indahnya seperti ini, seperti bukit yang dilihat oleh Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, Isa masih ada apabila kau takjub atau kagum terhadap ciptaanku, masih ada yang lebih indah daripada itu. Ayo ya Allah. Maka bukit itu membelah, pecah bukit. Ternyata dalam bukit itu ada aki-aki, ada orang tua yang ibadah kepada Allah selama 500 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya habis kan? Ya, Pak Haji. Ditungguin oleh Nabi Isa alaihissalam sampai selesai sholat. Begitu selesai ditanya, ya saya sudah berapa lama engkau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata orang tua tadi, saya sudah melakukan ibadah ini selama 500 tahun. Ya, karena umat-umat terdahulu itu kan umurnya panjang, ada yang 1000 tahun. Kalau umatnya baginda Rasul ini kan cuma hanya 60 sampai 70 tahun, selebihnya bonus lah. Selebihnya bonus. Maka siap-siap kalau sudah umur 63, kalau pengikut baginda Rasul, siap-siap kan gitu, apabila 62 kan gitu. Karena Nabi kita itu cuma 63 kan. Kalau kita pengikutnya ya siap-siap kalau sudah umur 60 kan. Nabi Isa akhirnya menyangka Allah tidak akan menciptakan hambanya yang seperti ini setelah ini. Kata Allah, Isa, aku ini masih punya kekasih. Ada khatamin nabiyyin, penutup daripada nabi-nabi adalah dari turunanmu, dan itu adalah nabi akhir zaman. Apa kehebatannya ya Allah? Umat nabi yang terakhir, bahkan ini bisa menjadi asbabul wurud. Man shalla rak'ataini salatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang melakukan salat sunnah fajar 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia kita umurnya sudah ribuan tahun, tapi kalah karena umatnya Nabi Muhammad hanya melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah subuh. Subhanallah, kita ini alhamdulillah berarti kan dengan adanya JKSP ini kan melakukan bersama-sama. Kita ditambah lagi dipimpin oleh Ustaz Sofirin, ada namanya tasbih malaikat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Itu tasbih malaikat sebetulnya. Tasbih malaikat ini barang siapa yang membaca tasbih malaikat menjelang sholat subuh 100 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, maka dunia sendiri yang akan menawarkan dirinya kepada yang membaca tersebut. Alhamdulillah itu Pak. Nah itu asbab menjadi amaliyah kita, karena ulama daripada baginda Rasul ini adalah pewaris daripada nabi, bukan satu nabi, tapi pewaris daripada nabi terus. Nah sampai terjadi pada kita. Nah kita menjelang 17 Agustus, tentu kita kan harus bersyukur. Kita hanya tinggal menikmati, kita tinggal hanya mengisi.
mengisi kenapa kita ibadah tenang, ibadah subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Ini tenang, nggak ada gangguan. Coba kayak Palestina, Afghanistan, dan negara-negara yang berlambangkan Islam tidak tenang. Kita ini tenang, alhamdulillah. Maka kita sama-sama bacakan Fatihah untuk para pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa raganya, bahkan darahnya untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kami. Nah, itulah kebahagiaan, tidak berharap apa-apa. Ya. Kita pun sama. Wanak tuhuma kodam. Kita kalau ingin mendapatkan hadiah yang terbaik dari generasi seterusnya, adalah kita menjadikan prestasi yang lebih baik, dan suatu saat kita pun akan meninggalkan prasasti. Kita kenal dengan prasastinya, maka kita akan kenal dengan siapa yang meninggalkan prasasti itu. Adalah penuh dengan kebaikan. Yuk kita sama-sama, karena saya waktu sudah terbatas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.